Madam Pang puji kepemimpinan Erick Thohir dan bangga dengan prestasi timnas Indonesia yang bak roket meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia, singgung perbedaan ranking FIFA yang jomplang hingga kualitas pasukan Sintayong. Keluh kesah FAM Malaysia yang kesulitan menaturalisasi pemain untuk timnas Malaysia, kenapa gak bisa segampang Indonesia ya? Dapat panggilan Sintayong, Eliano Reijnders akui tak sabar pakai jersey dan adrenalin bermain bersama timnas Indonesia. Panik dan bikin hilang konsentrasi. Media Cina sebut kekuatan timnas Indonesia naik 2 kali lipat usai gabungnya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Reaksi Brisbane Roar usai Rafael Struijk dipanggil timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan Cina. Awalnya ingin panggil 28 pemain untuk timnas Indonesia, keputusan krusial Sintayong tidak cari pengganti Justin Hubner. Media Malaysia ramai-ramai soroti hebatnya naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, pemain grade A. Indonesia benar-benar menggila skuad timnas sepak bolanya. Dua pemain abroad timnas Indonesia ini dipastikan tidak cedera dan siap lawan Bahrain sama Cina. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Madam Pang puji kepemimpinan Erick Thohir dan bangga dengan prestasi timnas Indonesia yang bak roket meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya. Madam Pang apresiasi kepemimpinan Erick Thohir dan prestasi timnas Indonesia. Nual Van Lamsam yang akrab disapa Madam Pang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand (FAT), baru-baru ini mengungkapkan rasa bangganya terhadap timnas Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada 2 Oktober 2024, ia berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Erick Thohir mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu Madam Pang, di mana mereka membahas transformasi yang sedang dilakukan PSSI setelah tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Kami berdiskusi tentang peluang kerjasama di masa depan, ujar Erick di media sosialnya. Madam Pang pun tidak ragu mengungkapkan kekagumannya terhadap kepemimpinan Erick Thohir. Ia merasa terkesan dengan kemajuan yang dicapai timnas Indonesia yang saat ini menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat bangga melihat Indonesia berjuang di pentas internasional, tuturnya dalam video yang dibagikan Erick. Lebih jauh, Madam Pang juga menyampaikan rasa cemburunya karena Indonesia terpilih oleh FIFA untuk membuka kantor di negara tersebut. Saya sedikit cemburu tentang ini, katanya menekankan pentingnya peran Indonesia di kancah sepak bola dunia.
Tidak hanya berfokus pada prestasi, Madam Pang juga menekankan keinginan untuk menjalin kerjasama antara PSSI dan FAT dalam berbagai bidang. Erick Thohir pun menyampaikan terima kasih kepada Madam Pang atas dukungan yang diberikan kepada Timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungannya kepada Indonesia yang kini menjadi wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia, ungkapnya. Pertemuan ini menunjukkan semangat kolaborasi dan saling mendukung di antara federasi sepak bola di Asia Tenggara, serta harapan untuk masa depan yang lebih cerah dalam dunia sepak bola kawasan. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and Media Cina minta Bahrain permalukan Timnas Indonesia, singgung perbedaan ranking FIFA yang jomplang hingga kualitas pasukan Sintayong. Media Cina minta Bahrain permalukan Timnas Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Sintayong. Skuad Garuda akan kembali mendapat ujian berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 ini. Timnas Indonesia bakal diuji oleh tim peringkat 76 dunia, yakni Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Sintayong itu kemudian akan ditantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun di saat yang sama, pertandingan Bahrain melawan Timnas Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media Cina, Sohu. Sohu menilai peluang Cina lolos ke Piala Dunia 2026 harus mengandalkan dukungan tim lain karena mereka berada di juru kunci grup C. Sementara Bahrain menempati peringkat ketiga dengan 3 poin, sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat dengan perolehan 2 poin. Sohu sendiri menyebut target Cina di babak 18 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah memperebutkan posisi keempat grup C. Artinya, Cina harus mengungguli atau melebihi poin yang dimiliki Timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat. Sebab demikian, Sohu meminta agar Bahrain mampu mempermalukan Timnas Indonesia pada laga nanti supaya Cina bisa mengangkangi pasukan Sintayong. Oleh karena itu, tim Cina sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia di babak ketiga, yang akan menjaga poin Indonesia tetap 2 poin dan memberikan peluang bagi tim Cina untuk menyalip. Tulis Sohu dalam artikelnya. Meski tim Cina kalah dari Australia, selisihnya dengan Indonesia masih hanya 2 poin, tambahnya. Lebih lanjut, Sohu juga turut menyinggung perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia dalam kurung 129 dunia yang sangat jomplang dengan Bahrain dalam kurung 76 dunia. Sehingga Sohu menilai Bahrain lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia, bahkan mereka terkesan merendahkan kualitas para pemain naturalisasi skuad Garuda asuhan Sintayong. Konfrontasi fisik yang sangat baik dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain mereka adalah keuntungan terbesar mereka dalam kurung Bahrain, tulisnya. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Keluh kesah FAM Malaysia yang kesulitan menaturalisasi pemain untuk timnas Malaysia, kenapa gak bisa segampang Indonesia ya? Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM mengakui kesulitan untuk menaturalisasi pemain. Sebagai informasi, negara ASEAN lain kini mencoba untuk meniru cara timnas Indonesia dalam memperkuat tim. Cara tersebut yakni mencari pemain berkualitas dan berharap bisa dinaturalisasi. Namun, cara ini ternyata tak mudah untuk diwujudkan. FAM sendiri baru saja merasakan betapa sulitnya menaturalisasi seorang pemain. Contoh kasus adalah pemain bernama Mats de Eagle. Mats de Eagle kini bermain untuk klub asal Belanda, Go Ahead Eagles. FAM telah mengincar Mats de Eagle cukup lama untuk dinaturalisasi. Namun harapan tersebut dipastikan pupus pada Selasa dalam kurung 1 Oktober 2024. FAM mengumumkan bahwa Mats de Eagle tak bisa memperkuat timnas Malaysia. Alasannya yakni karena tak mendapat restu dari FIFA. Sesuai aturan, FIFA hanya memperbolehkan pemain memiliki keturunan maksimal 3 generasi di atasnya dalam kurung kakek nenek untuk bisa dinaturalisasi. Namun, Mats de Eagle memiliki darah keturunan Malaysia dari ibu kakeknya sehingga terlalu jauh. Sementara itu, FAM juga menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk terus mencari pemain naturalisasi. Hanya upaya tersebut belum berbuah manis. Salah satu kesulitan yang dihadapi yakni memenuhi syarat yang ditetapkan FIFA. Sebagai informasi, FAM juga telah melakukan kontak dengan beberapa pemain lain seperti yang disarankan atau dipublikasikan di platform media sosial. Namun sejauh ini belum ada hasil positif. Apalagi dari segi legitimasi pemain berdarah Malaysia tersebut melebihi syarat yang ditetapkan FIFA, tulis FAM. Kenapa Indonesia bisa semudah itu pemain grade A pada ngantri? Jawabannya hanya Allah yang bisa menentukan, manusia hanya bisa berharap. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Dapat panggilan Shin Tae-yong, Eliano Regenders akui tak sabar pakai jersey dan adrenalin bermain bersama timnas Indonesia. Eliano Regenders bersinar di timnas Indonesia, antusiasme untuk memakai jersey Garuda pemain naturalisasi timnas Indonesia. Eliano Regenders menunjukkan antusiasme luar biasa setelah mendapatkan panggilan dari pelatih Shin Tae-yong. Ia sangat menantikan untuk mengenakan jersey timnas Indonesia dan membela merah putih di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong telah mengumumkan skuad yang terdiri dari 27 pemain, termasuk Eliano, untuk menghadapi 2 laga penting melawan Bahrain dan Cina. Pertandingan pertama akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober, diikuti dengan laga kedua di Qingdao Youth Football Stadium, Cina pada 15 Oktober. Eliano yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024, kini siap memperkuat skuad Garuda.
Pemain berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk tim. Setelah menerima panggilan tersebut, Eliano tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Adik dari bintang AC Milan, Tijjani Reijnders, ini mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah pertama kalinya saya dipanggil, katanya dengan penuh semangat. Ia menambahkan, saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersey Indonesia dengan lambang Garuda. Kehadiran Eliano dalam skuad tentu menjadi angin segar bagi tim, terutama menjelang pertandingan krusial melawan Bahrain dan Cina. Selain Eliano, Mads Hilgers juga terpilih untuk bergabung dengan skuad, menambah kedalaman tim yang dilatih Shin Tae-yong. Laga melawan Bahrain dan Cina sangat penting bagi timnas Indonesia untuk tetap bersaing di posisi 4 besar grup C. Dengan harapan meraih kemenangan di kedua pertandingan ini, Eliano dan rekan-rekannya diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik dan memberikan kebanggaan bagi para pendukung tanah air. Panik dan bikin hilang konsentrasi. Media Cina sebut kekuatan timnas Indonesia naik 2 kali lipat usai gabungnya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Media Cina mulai panik jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan saat mereka bersiap menghadapi timnas Indonesia. Sorotan utama jatuh pada 2 pemain naturalisasi terbaru, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Timnas Cina akan menjalani 2 pertandingan penting melawan Australia pada 10 Oktober dan menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Media Cina pun tak henti-hentinya memantau perkembangan tim Merah Putih yang telah memanggil 27 pemain, termasuk Hilgers dan Reijnders, untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kedua pemain yang baru menjalani proses naturalisasi pada 30 September 2024 ini dinilai bisa memberikan dampak signifikan bagi skuad Indonesia. Media Sohu menegaskan bahwa keduanya adalah ancaman serius bagi timnas Cina, mengingat mereka berpengalaman bermain di Eredivisie, liga teratas Belanda. Mads Hilgers yang saat ini bermain sebagai bek tengah untuk FC Twente menarik perhatian setelah membantu timnya menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Di sisi lain, Eliano Reijnders yang merupakan adik dari bintang AC Milan Tijjani Reijnders bermain untuk Zwolle dan juga dipandang sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia. Sohu menyebutkan bahwa dengan kehadiran Hilgers dan Reijnders, kekuatan timnas Indonesia diperkirakan meningkat 2 kali lipat. Keduanya merupakan pemain kunci yang harus diwaspadai oleh timnas Cina, ujar media tersebut. Mereka juga memprediksi bahwa pertandingan di kandang Cina ini akan berlangsung sengit dan penuh tantangan. Dari semua ini jelas terlihat bahwa kedatangan 2 pemain keturunan Belanda ini dapat memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia.
Laga antara Cina dan Indonesia diprediksi akan menjadi pertarungan yang sangat menarik dan sulit bagi kedua tim. Reaksi Brisbane Roar usai Rafael Struijk dipanggil timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan Cina. Rafael Struijk dapat panggilan perdana ke timnas Indonesia untuk hadapi Bahrain dan Cina penyerang muda Brisbane Roar. Rafael Struijk mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Kabar gembira ini diumumkan melalui akun resmi timnas Indonesia, menandai debut Struijk bersama skuad Garuda setelah bergabung dengan klub asal Australia tersebut. Brisbane Roar pun menyampaikan dukungan penuh bagi Rafael dalam 2 laga krusial ini. Rafael Struijk telah dipanggil oleh Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA mendatang melawan Bahrain dan Cina. Semoga sukses Rafa, tulis mereka di Instagram. Struijk termasuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bertanding di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 sebelum melanjutkan perjalanan ke Qingdao untuk melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Di usia 21 tahun, Rafael Struijk telah mencatat 17 penampilan untuk timnas Indonesia senior sejak 2023. Meski ia belum mencetak gol. Namun, karier internasionalnya di level usia muda cukup menjanjikan. Struijk pernah mencetak 1 gol untuk timnas U20 dan mengumpulkan 3 gol dalam 10 penampilan bersama timnas U23. Dalam 2 laga terakhirnya di level senior, Struijk menjadi andalan Shin Tae-yong sebagai starter. Ia berkontribusi positif saat timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, menunjukkan potensinya yang besar di panggung internasional. Dengan semangat tinggi, Rafael Struijk diharapkan dapat memberikan performa terbaiknya dan membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Awalnya ingin panggil 28 pemain untuk timnas Indonesia, keputusan krusial Shin Tae-yong tidak cari pengganti Justin Hubner. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pada awalnya ingin memanggil 28 pemain untuk lawan Bahrain dan Cina. Sebanyak 27 pemain timnas Indonesia sudah diumumkan akan berangkat ke Bahrain dan Cina untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Akan tetapi sebenarnya pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menghendaki ada 28 pemain yang dipanggil kali ini.
Hal itu sesuai dengan jumlah pemain yang dipanggil pada September lalu, yakni 26 ditambah 2 pemain yang baru memperoleh status WNI, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Sehingga Shin Tae-yong merencanakan sebanyak 28 pemain yang dipanggil. Akan tetapi satu pemain yang rencananya masuk skuad, Justin Hubner, belum pulih dari cedera sehingga harus melakukan pemulihan. Kami memanggil 27 pemain ke Timnas Indonesia, kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Sebenarnya ada 28 pemain, tapi ada satu nama yang tidak bisa bergabung karena cedera. Justin Hubner pada akhirnya jadi nama yang ditinggalkan Shin Tae-yong dalam pemanggilan kali ini. Pelatih asal Korea Selatan itu pun tidak mencari pengganti Hubner demi tetap menggenapi 28 pemain. Namun keputusan finalnya, Shin Tae-yong membawa 27 pemain Timnas Indonesia. Justin sendiri mengonfirmasi cederanya lewat sebuah pernyataan di Instagram pada Rabu (2 Oktober 2024). Hai Garuda fans, saya ingin memberitahu kamu kalau saya tidak akan ikut dalam laga Bahrain dan Cina karena cedera saya, tulis Justin. Saya ingin mendoakan tim yang terbaik dan saya percaya diri mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih semua sudah mendukung. Aura Yellow Card akan kembali ke lapangan segera, imbuhnya sambil menambahkan kata preman Timnas di akhir caption. Tetap menyala dan semangat Bang Justin. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your Media Malaysia ramai-ramai soroti hebatnya naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Pemain grade A Indonesia benar-benar menggila skuad timnas sepak bolanya. Media Malaysia memberikan pujian terkait naturalisasi 2 pemain Liga Belanda untuk Timnas Indonesia. 2 pemain yang dimaksud adalah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Timnas Indonesia menambah 2 kekuatan baru sebelum menjalani lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mads Hilgers tampil untuk salah satu klub besar di Liga Belanda, FC Twente. Kehadiran Mads dan Eliano jadi sorotan dari media negeri jiran. Salah satunya adalah media asal Malaysia, Stadium Astro. Mads Hilgers dan Eliano Reijnders disebut sebagai pemain naturalisasi kelas elite. 2 lagi pemain keturunan grade A perkuat Indonesia, tulis Stadium Astro. Mads Hilgers jadi pilihan utama FC Twente di sektor bek tengah. Penampilannya sangat impresif selama membela FC Twente, terutama saat menahan imbang Manchester United di Old Trafford pada kompetisi UEFA Europa League. Hal tersebut membuat Mads Hilgers punya nilai pasar fantastis dari Transfermarkt. Selain itu, Eliano Reijnders jadi salah satu pemain yang juga jadi andalan di PEC Zwolle. Pemain 23 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi. Eliano bisa menguasai posisi bek sayap, penyerang sayap, hingga gelandang nomor 10 di belakang penyerang. Kehadiran Eliano bakal menambah dimensi Timnas Indonesia saat memulai serangan.
Dua pemain abroad timnas Indonesia ini dipastikan tidak cedera dan siap lawan Bahrain sama Cina. Ketua BTN pastikan Shaina Patinama dan Sandy Walsh siap bertanding untuk timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa dua pemain yang berkarier di luar negeri, Shaina Patinama dan Sandy Walsh, tidak mengalami cedera serius dan siap membela timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Shaina Patinama sebelumnya mengalami cedera saat bermain untuk CAS Open melawan KRC Genk II pada 28 September 2024. Dalam pertandingan tersebut, Shaina tampil sejak awal, tetapi harus ditarik keluar pada menit ke-83 setelah merasakan sakit pada kakinya. Meski sempat beredar rumor bahwa ia tidak akan dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, Sumarji menegaskan bahwa Shaina tetap masuk dalam daftar skuad. Shaina Patinama tidak cedera. Kami sudah mengonfirmasi hal ini kepada dia, jelas Sumarji. Selain Shaina, Sandy Walsh juga sempat dilaporkan mengalami cedera saat berlatih dengan KV Mechelen. Namun Sumarji membantah kabar tersebut, menegaskan bahwa Sandy dalam keadaan baik dan juga akan bergabung dengan tim untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Di sisi lain, Sumarji mengungkapkan bahwa satu pemain yang mengalami cedera adalah Justin Hubner yang kini tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu telah mengumumkan 27 nama pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Kabar baiknya, Jordi Amat juga kembali dipanggil setelah cedera yang dideritanya pulih sepenuhnya. Dengan semua pemain kunci ini dalam kondisi siap tempur, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil optimal dalam dua laga penting mendatang.